Amortized loan. Amortized loan atau amortisasi adalah proses pelunasan yang berlangsung selama jangka waktu tertentu dan juga terjadi secara bertahap. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan untuk kredit mobil, pinjaman kartu kredit, dan kredit KPR. Cicilan ini terdiri dari dua komponen. Satu, pokok pinjaman, artinya bagian dari utang yang benar-benar mengurangi saldo utang. Dua, bunga pinjaman, artinya biaya tambahan yang harus dibayar ke bank. Bunga itu sendiri terbagi menjadi dua. Satu, bunga flat. Bunga flat adalah jenis perhitungan bunga yang dihitung dari jumlah pokok pinjaman awal tanpa mengurangi pokok utang yang telah dilunasi. Bunga flat tetap dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang belum berkurang meskipun Anda sudah membayar beberapa cicilan. 2. Bunga turunan. Bunga turunan adalah bunga yang dihitung berdasarkan saldo pokok utang yang menurun seiring waktu. Dalam sistem bunga turunan, bunga dihitung berdasarkan sisa pokok yang belum dibayar, sehingga jumlah bunga yang dibayar akan semakin berkurang setiap kali pembayaran dilakukan. Terdapat 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu pinjaman, bunga, dan lama meminjam. Jangan lupa untuk pinjaman diubah menjadi accounting. Dalam video kali ini, kita menggunakan pinjaman sebesar 24 juta dengan bunga 10% per tahun dan lama meminjam 12 bulan. Pada contoh pertama, kita akan menentukan bunga flat atau bunga tetap. Kemudian, input data nomor, sisa pinjaman, angsuran pokok, angsuran bunga, jumlah angsuran, dan sisa pokok. Lalu, kita beri warna pada judul data agar mudah dibedakan. Pada kolom nomor, kita masukkan data dari 0 sampai 12 sebagai simbol bulan. Kemudian, kita berikan garis tabel agar rapi. Pada kolom sisa pokok, diperoleh dari jumlah pinjaman yang diajukan, yaitu 24 juta. Kemudian, di kolom sisa pinjaman di bulan pertama, sisa pinjaman masih sama jumlahnya dengan pinjaman awal. Pada angsuran pokok, diperoleh dari pinjaman dibagi dengan lama meminjam. Jangan lupa untuk menambahkan simbol dolar di tengah agar hasilnya absolut. Dalam hal ini, 24 juta dibagi 12 maka diperoleh dengan nilai 2 juta. Angsuran bunga diperoleh dari besarnya pinjaman lalu dikalikan bunga per tahun lalu dibagi 12. Jangan lupa untuk menambahkan simbol dolar pada rumus agar saat dikopi nilainya tidak berubah. Jumlah angsuran diperoleh dari jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga. Kemudian sisa pokok kita peroleh dari sisa pinjaman awal bulan dikurangi dengan angsuran pokok. Jadi setelah 1 bulan meminjam, masih memiliki uang 22 juta. Lalu kita drag ke bawah untuk melihat hasil hingga bulan ke-12. Di bulan ke-12 sisa pokok sudah menjadi 0. Kemudian kita jumlahkan angsuran pokok sampai bulan ke-12. Maka angsuran pokok totalnya adalah 24 juta sesuai dengan pinjaman awal. Lalu kita jumlahkan angsuran bunga. Jumlah angsuran bunga selama 12 bulan jika menggunakan bunga flat adalah sebesar Rp2.400.000. Kemudian data kita copy untuk menghitung bunga efektif atau bunga menurun. Setelah itu, hapus bagian pinjaman, bunga, dan lama meminjamnya. Pada bunga efektif atau bunga menurun, pertama, sisa pokok merupakan pinjaman awal atau 24 juta pada kolom C1. Kemudian, angsuran pokok diperoleh dari besarnya pinjaman dibagi dengan lama meminjam. Pada sheet ini terletak pada C1 dan C3.
Kita tambahkan dolar di tengah agar hasilnya absolut ketika di-copy. Selanjutnya, angsuran bunga diperoleh dari sisa pinjaman dikali dengan bunga pinjaman lalu dibagi dengan 12. Setelah itu, kita hapus data di bawahnya untuk digantikan dengan data yang baru. Lalu, kita drag ke bawah untuk mengetahui hasil pinjaman 24 juta bunga efektif. Sehingga terlihat jumlah angsuran bunga jika menggunakan bunga efektif lebih kecil dibandingkan bunga flat sebesar Rp1.300.000. Untuk menghitung pembayaran pokok, bunga, dan nilai masa depan investasi atau pinjaman dapat menggunakan 3 rumus Excel berikut, yaitu PPMT, IPMT, dan FV. PPMT PPMT adalah singkatan dari Principal Payment yang merujuk pada bagian dari pembayaran pinjaman yang digunakan untuk mengurangi pokok utang. Dalam proses amortisasi, setiap pembayaran cicilan biasanya dibagi antara bunga dan pokok. FV atau Future Value adalah nilai yang diharapkan atau diproyeksikan dari sejumlah uang atau investasi di masa depan berdasarkan tingkat bunga atau tingkat pengembalian tertentu. Dalam konteks pinjaman, FV sering digunakan untuk menggambarkan jumlah uang yang harus dibayar pada akhir periode pinjaman atau nilai akhir dari investasi yang dilakukan dalam pinjaman atau pembiayaan. IPMT adalah singkatan dari Interest Payment yang merujuk pada bagian dari pembayaran pinjaman yang digunakan untuk membayar bunga. Pada awal periode pinjaman, bunga yang dibayar biasanya lebih besar dibandingkan pokoknya, karena bunga dihitung berdasarkan saldo pokok yang tersisa. Baik, di sini akan saya lanjutkan dengan membahas tentang rumus FV atau fungsi FV, di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang atau nilai akhirnya nanti. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Dinda mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 4 juta rupiah dengan bunga sebesar 10% per tahun. Berapa total uang Dinda setelah 5 tahun? Nah, di sini langsung saja kita masukkan rumus-rumusnya, yaitu rate atau suku bunga sebesar 10%, NPR atau jumlah periode selama 5 tahun, dan yang terakhir nilai PMT atau angsuran sebesar 4 juta. Dan jangan lupa juga untuk nilai PMT-nya diubah ke accounting dan rupiah. Nah, jadi di sini kita akan mencari nilai aset uang Dinda untuk 5 tahun ke depan. Caranya itu, pertama kita klik dulu insert function, kemudian kategorinya diubah ke financial, terus kita ubah juga yang bawah ke FV karena kita mau mencari FV-nya. Nah, setelah itu langsung saja kita input rate, ampere, dan PMT-nya. Ini langsung saja kita klik, tidak perlu manual. Nah, kemudian klik OK. Ini kan di sini hasilnya minus. Agar hasilnya tidak minus, huruf terakhir yang kita input itu diberi tanda minus. Nanti dia bakalan positif hasilnya. Selanjutnya kita buat tabel simulasi EV-nya. Di sini periodenya karena ada 5 tahun, maka kita bikin 5 kolom. Jangan lupa kalau masih general diubah ke accounting dan rupiah ya. Nah, di sini saldo awalnya masih 0. Untuk bunga, klik sama dengan bunga itu saldo awal dikali rate, yaitu 10%. Kemudian jangan lupa diberi simbol dolar agar alamat selnya absolut. Terus langsung di enter aja. Untuk anuitas atau setoran per tahunnya adalah 4 juta. Terus yang ini jangan lupa juga untuk dikasih simbol dolar dan enter. Kemudian kan ini jumlah setoran setiap tahun kan hasilnya sama, jadi tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, untuk yang saldo akhir tinggal dijumlah-jumlahin aja. Saldo awal ditambah bunga ditambah anuitas setoran. Kemudian enter. Terus untuk saldo awal yang periode kedua itu adalah jumlah saldo akhir, jadi kita tinggal klik aja, kemudian langsung aja ditarik ke bawah. Yang bunga juga dan saldo akhirnya juga. Nah, itu nanti hasilnya bakal sama, yaitu 24.420.400 rupiah.
Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan soal tentang rumus PPMT atau Principal Payment dan EPMT atau Interest Payment. Saya akan menjelaskan secara singkat terkait kedua fungsi tersebut, bahwa PPMT dan EPMT adalah fungsi keuangan atau finansial yang digunakan untuk menghitung porsi dari cicilan dalam pinjaman yang diamortisasi atau disebut juga sebagai amortized loan. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Dinda membeli sebuah TV Samsung seharga 10 juta secara kredit dengan bunga 10 per tahun dicicil selama 3 tahun. Dinda membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada periode kedua? Dari soal dapat diketahui bahwa rate atau suku bunganya adalah 10% per tahun. Selanjutnya diketahui bahwa N per atau jumlah periodenya yang dicicilkan adalah selama 3 tahun, sehingga masukkan angka 3 ke kolom tersebut dan tuliskan tahun di sampingnya. Selanjutnya ke kolom di samping nilai PV atau present value, lalu kita ubahkan atau gantikan kolom tersebut ke accounting. Setelah digantikan dan sudah diubahkan ke format cell accounting, pastikan simbol yang digunakan adalah Rp atau rupiah. Setelah itu teman-teman bisa tekan OK dan masukkan angka sebesar 10 juta, lalu tekan enter dan akan muncul nilai 10 juta dengan simbol yang sesuai, yaitu rupiah. Jadi yang ditanyakan dari soalnya adalah besar bunga atau EPMT dan angsuran pokok atau PPMT pada periode kedua, yang dimana periode tersebut adalah pernya. Setelah itu kita ke formula dan terdapat insert function, lalu kita ubahkan selected kategorinya menjadi finansial. Setelah kita ubahkan kategori tersebut menjadi kategori finansial, kita beralih ke pemilihan fungsi yang bakal kita cari, yaitu adalah fungsi EPMT periode kedua. Yaitu kita bisa menemukan EPMT. Setelah kita menemukan fungsi EPMT, teman-teman dapat klik tekan OK dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu masukkan rate-nya sebesar 10%. Setelah itu masukkan angka periodenya sesuai dengan EPMT yang ditanyakan pada periode kedua, sehingga dapat kita isi angka 2. Untuk N dapat kita masukkan sesuai dengan yang ada di tabel. Dan sama juga untuk nilai PV-nya dapat kita masukkan sesuai dengan nominal yang ada di tabel, yaitu sebesar 10 juta. Setelah itu kita tekan OK dan akan muncul nominal seperti itu. Nominal yang seperti itu yang negatif akan kita ganti menjadi nominal positif dengan cara menambahkan simbol min atau kurang di sebelah kiri D5 atau nilai PV-nya, lalu tekan enter dan nominal akan menjadi nominal yang positif. Untuk mencari rumus PPMT, kita akan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, yaitu kita ubahkan dulu kategorinya menjadi kategori finansial, lalu kita beralih ke pemilihan fungsi, yaitu kita akan mencari fungsi sesuai dengan yang dicarikan, yaitu adalah PPMT. Lalu setelah kita menjumpakan fungsinya, yaitu PPMT, kita akan klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan yang sama seperti sebelumnya, itu kita akan masukkan rate-nya sesuai dengan tabel, pernya juga seperti yang ditanyakan, itu periode kedua, lalu pernya kita masukkan sesuai dengan tabel juga, dan begitu juga dengan PV-nya. Setelah itu klik OK dan muncul nominal dalam bentuk negatif, dan kita akan menggunakan cara yang sama untuk menghilangkan negatif, di mana kita akan tambahkan simbol min atau kurang di samping D5 atau nilai PV-nya, lalu kita tekan enter. Langsung ke tabel di bawah, masukkan saldo awal di periode tahun 1 sama dengan D5 sesuai dengan nilai PV-nya, lalu enter. Pada bagian anuitas bunga di periode tahun 1 sama dengan B11 atau D5 dikalikan dengan D3, yaitu bunganya, lalu kita masukkan simbol dolar di sebelah kiri dan kanan D pada D3 atau suku bunganya, lalu enter. Kolom di atas cicilan pokok yang kosong akan kita isi dengan penjumlahan hasil dari EPMT dan PPMT periode kedua, yaitu sama dengan D6 ditambahin D7, lalu enter. Next, untuk cicilan pokok periode tahun 1, yaitu sama dengan D9, yaitu jumlah dari EPMT dan PPMT dikurangin dengan C11, yaitu anuitas bunga periode pada tahun 1, dan jangan lupa untuk masukkan simbol dolar di sebelah kiri dan kanan D pada D9, lalu enter. Berikutnya, untuk mencari hasil dari saldo akhir, yaitu sama dengan B11 sebesar 10 juta dikurangin dengan D11 sebesar 3 juta, lalu enter. Saldo awal pada periode tahun 2 adalah hasil dari saldo akhir sebelumnya, maka sama dengan S11 enter. Lalu dari saldo awal periode tahun 2 akan kita tarikan ke bawah untuk menghasilkan saldo awal pada periode tahun 3. Lalu untuk menghasilkan semuanya, yaitu dari kolom 1 juta hingga 7 juta kurang, ditarik ke bawah secara bersamaan dan akan menghasilkan angka yang sesuai dengan besar bunga dan angsuran pokok pada periode kedua yang disebabkan oleh peletakan simbol dolar untuk menjadikan bilangan tersebut absolut.
Setelah itu kita akan highlight dengan stabilo kuning untuk menunjukkan bahwa besar angsuran dan angsuran pokok pada periode kedua adalah sama dengan hasil yang sebelumnya kita cari menggunakan formula pada insert function sebesar Rp697.885 dan Rp3.323.262. Inilah hasil dari rumus penghitungan PPMT, Principal Payment, dan juga EPMT, Interest Payment.